Internal Partai Golkar kian memanas jelang Munas yang akan digelar 30 November di Nusa Dua Bali. Rapat pleno penetapan panitia Munas ke-9 yang digelar di DPP Golkar Senin malam bahkan terpaksa ditunda karena ricuh. Agenda utama Munas 9 Partai Golkar yakni pemilihan dan penetapan Ketua Umum Partai Golkar untuk 5 tahun ke depan menjadi pangkal gejolak internal partai beringin itu. Apa yang sesungguhnya terjadi di internal Golkar? Apakah adu kuat persaingan politik di internal Golkar ini akan mereda atau justru mencapai puncaknya saat penyelenggaraan Munas? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Ketua DPP Partai Golkar Hajrianto Y. Tohari. Ada juga peneliti senior dari CSIS J. Kristiadi dan nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi Ketua Steering Committee yang ditunjuk untuk Munas ke-9 Partai Golkar Nurdin Halid. Dan pemirsa, sebelum ke narasumber, kita simak informasi berikut. Kericuhan kembali terjadi di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Masa AMPG Yoris Raweyai yang kembali mendatangi kantor DPP Golkar membubarkan paksa masa AMPG DPP Golkar pimpinan Doli Kurniawan. Kericuan berawal saat masa AMPG pimpinan Doli Kurniawan datang dan melakukan apel siaga di DPP Partai Golkar dengan seragam lengkap. Namun masa AMPG dari Yoris Raweyai yang sejak siang tadi sudah berkumpul membubarkan masa AMPG DPP Golkar. Masa AMPG Yoris menilai AMPG yang sedang apel adalah AMPG palsu. Sampai saat ini kondisi sudah mulai kondusif, namun massa masih berada di DPP untuk tetap menjaga rapat pleno. Ya, tadi kita lihat informasi yang terjadi pada sore hari tadi, ada perpecahan rupanya antara AMPG Yoris Raweyai dan AMPG Doli Kurniawan. Langsung kita bicara sama Pak Hajrianto. Pak, ini kalau kita melihat apa yang terjadi tadi Pak, ini ada AMPG. Ada yang satu menuduh itu palsu, tapi yang jelas AMPG ini pecah. Jangan-jangan ini sebetulnya gambaran Golkar nanti ke depannya akan seperti ini. Bagaimana Pak Hajrianto? Ya, sebetulnya pergantian pimpinan organisasi sayap ya, AMPG itu Angkatan Muda Pembaharuan Partai Golkar ya, Angkatan Muda Partai Golkar, itu hal yang wajar dan itu memang kewenangan ada di DPP Partai Golkar. Ketua Umum AMPG itu tidak dipilih melalui semacam kongres atau apa, tapi diangkat. Jadi Saudara Yoris Raweyai diberhentikan, diganti dengan Saudara Doli. Itu pergantian yang biasa dan wajar saja. Hanya saja tidak terima ya. Penggantian tersebut tidak dijelaskan alasan-alasan objektif ya. Dan kebetulan itu dilakukan setelah Saudara Yoris itu sangat lantang menyuarakan tuntutan percepatan Munas, gitu kan, supaya Munas yang mestinya 2015 itu dipercepat dengan segala macam alasan yang memperkuat tuntutan tersebut. Nah, tiba-tiba dalam Rapimnas di Yogyakarta diputuskan bahwa Munas memang dipercepat dari 2015 ke 2014, bahkan tinggal 4 hari yang akan datang, tanggal 30 November. Bisa dibayangkan kira-kira ya jalan pikiran yang berkecamuk di Pak Yoris Raweyai itu, saya itu diberhentikan karena tuntutan mempercepat Munas. Nah sekarang kok Munasnya dipercepat, kira-kira begitulah. Ya bisa dibayangkan kan, seperti itu. Jadi saya melihat memang ada semacam inkonsistensi ya, inkonsistensi yang menyolok. Yang kebetulan sebetulnya bukan hanya menghinggapi Pak Abu Rizal Bakri dan penguasa Partai Golkar sekarang, tapi sebetulnya jujur saja para penentangnya juga ada inkonsistensi. Jadi kalau saya membagi menjadi 2 episode kira-kira gitu ya. Episode pertama itu antara Pilpres sampai pembentukan kabinet Presiden Jokowi. Lalu episode kedua itu seusai pembentukan kabinet
sampai hari ini. Pada episode yang pertama itu, elit kepemimpinan Partai Golkar terpecah menjadi dua. Yang pertama itu, kelompok yang pertama itu meminta Munas dipercepat, kalau perlu sebelum pembentukan kabinet Presiden Jokowi. Itu siapa saja orang-orangnya? Ya banyak ya, ada Pak Agung Laksono dan sebagainya ya. Di situ satu kelompok, yaitu kelompok elit kepemimpinan yang lain di bawah kepemimpinan Pak Abu Rizal Bakri, itu Munas sesuai dengan hasil Munas Pekanbaru tahun 2015. Nah, dengan alasan masing-masing ya. Yang satu pakai alasan ADART, yang satu pakai alasan keputusan Munas. Di ADART Partai Golkar disebutkan kepemimpinan itu lamanya adalah 5 tahun. Maka 2014 sudah selesai, harus segera Munas sebelum 20 Oktober, kira-kira begitu. Nah, pada episode kedua, dua kelompok tadi mengambil sikap yang berbeda lagi. Jadi kelompok yang tadinya meminta Munas dipercepat, ini minta Munasnya di 2015. Karena ada indikasi kelompok kepemimpinan Pak Abu Rizal Bakri ini ingin mempercepat Munas ke bulan November. Sementara kelompok yang kedua yang kemarin bersikap bahkan memutuskan Munas itu 2015, sekarang berdasarkan Rapimnas di Jogja dipercepat ke tanggal 30 November. Ini kayaknya salah jadi strategi keduanya ini. Makanya itu, jadi sebetulnya ada inkonsistensi yang sangat menyolok. Jadi orang kira-kira berpikir begini, untuk persoalan waktu Munas saja inkonsisten, lalu nanti bagaimana dengan soal-soal yang lebih prinsipil dan lebih fundamental? Misalnya soal posisi di hadapan kekuasaan pemerintah misalnya. Jangan-jangan hari Senin ini mengatakan dan diputuskan oposisi, nanti Selasa pagi koalisi, atau sebaliknya yang sekarang koalisi jangan-jangan nanti sore itu sudah berubah menjadi oposisi. Itu kan juga inkonsisten. Kalau menurut Pak Hajrianto, apa penyebab inkonsistennya ini? Saya rasa banyak sekali penyebabnya, tetapi yang paling utama memang sudah mengalami semacam mutual low trust gitu loh. Jadi rasa saling percaya udah sangat tipis sekali, sehingga yang satu curiga ini jangan-jangan memanfaatkan kelemahan kami untuk mempercepat Munas, sementara yang mau mempercepat Munas juga berpandangan bahwa ini mumpung saya masih kuat, Munasnya lebih baik dipercepat dan sebagainya. Mas Kris, ini kan menarik sebetulnya. Ini ada tokoh Golkar yang mengatakan bahwa saling percaya di internal Golkar sendiri saat ini itu sudah semakin tipis. Apa menurut Anda yang akan terjadi? Tidak cuma menarik tapi menguatirkan. Sebab tadi yang dikatakan Mas Hajrianto tadi itu terjadi jadwal mengenai soal pelaksanaan Munas. Tapi sebelumnya yang juga sebetulnya sangat lebih fundamental tuh undang-undang pilkada itu. Selama 2 tahun ada kelompok yang bukan pemerintah ini, ya, itu menghendaki supaya langsung pilkada langsung ngotot 2 tahun, ya. Dan kemudian akhirnya pemerintah menyerah. Oke, pilkada langsung setuju, pilkada DPRD ganti. Tapi tiba-tiba yang 2 tahun semula ngotot untuk langsung berubah menjadi pilih DPRD. Ngotot sekali sampai bahaya kan. Itu ini sudah terjadi di tingkat kenegaraan. Nah, jadi itu menurut saya begini. Jadi memang politik kita ini betul-betul sudah didominasi oleh interest, oleh kepentingan, dan yang terjadi apa ya, transaksi itu luar biasa. Transaksi yang sudah betul-betul tadi dikatakan secara terbuka. Kalau dulu waktu Pilpres juga dimuat di media dan tidak ada dibantah. Munas ini ada berani mengatakan, testimoni mengatakan di Republika 19 November bahwa satu suara dihargai 700 juta. Satu suara? Ya, dan itu ada di Republika. Dan kemudian dikatakan ini lebih tinggi daripada Munas 5 tahun lalu di Pekanbaru. Dulu 500 juta. Ya. Jadi orang mengatakan itu sudah biasa. Ya, tidak terkejut. Gila, ini negara macam apa nih? Kalau kepengurusan sudah seperti nilainya seperti itu dan sudah dibicarakan secara terbuka, tidak pernah ada bantahan, tidak pernah ada klarifikasi, apalagi menuntut bahwa itu tidak benar, tidak ada tuh seperti itu. Nanti kita akan dengarkan jawaban dari Pak Hajrianto, kita jeda sebentar.